aliran Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah yaitu Irak pada abad kedua Hijriah, yang tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hashim bin Abdul Malik. Saat itu Hasan al-Basri seorang ulama besar di Irak. Aliran Mu'tazilah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang dikenal dengan kerasionalannya dalam memaknai atau memberikan pemahaman terhadap teks agama atau teks Al-Quran, khususnya mengenai ketuhanan, kenabian, dan keakhiratan, dan selainnya yang masuk dalam rukun iman dan kufur, soal mukmin, dan siapa pula yang dapat disebut sebagai orang kafir, siapa sebenarnya orang yang dapat disebut sebagai orang mukmin, dan siapa pula yang dapat disebut sebagai orang kafir, siapa pula sebenarnya muslim yang masih tetap dalam Islam dan siapa yang sudah menyatakan keluar dari Islam. Problem-problem teologis di atas memunculkan pemahaman dan pandangan yang berbeda-beda dan beragama. Al-Hasan al-Basri pun berpikir sejenak dalam permasalahan tersebut. Sebelum beliau menjawab, tiba-tiba dengan lancangnya Wasil bin Atta berseloroh. Menurutku, pelaku dosa besar bukan seorang mukmin, namun ia juga tidak kafir. Bahkan ia berada pada suatu keadaan di antara dua keadaan, tidak mukmin dan tidak juga kafir. Lalu ia berdiri dan duduk menyendiri di salah satu tiang masjid sambil tetap menyatakan pendapatnya tersebut kepada murid-murid Hasan al-Basri lainnya. Maka Al-Hasan Basri berkata, Wasil telah memisahkan diri dari kita. Maka disebutlah dia dan para pengikutnya dengan sebutan Mu'tazilah. Inilah yang menimbulkan lahirnya Mu'tazilah. Pada awalnya lahir sebagai reaksi terhadap paham teologi yang dilontarkan oleh golongan Khawarij dan Murji'ah, sehingga kelompok Mu'tazilah semakin berkembang dengan sekian banyak sektenya. Nama Mu'tazilah yang diberikan kepada mereka berasal dari kata ittazala, yang berarti mengasingkan diri, yang berarti juga menjauhkan atau menjauhkan diri. Sebutan ini mempunyai suatu kronologi yang tidak bisa dipisahkan dengan sosok Al-Hasan al-Basri. Salah seorang imam di kelompok kalangan tabi'in, Asy-Syahristani, berkata, suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Al-Hasan al-Basri seraya berkata, wahai imam dalam agama, telah muncul di zaman kita ini kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dan dosa tersebut diyakini sebagai suatu kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Mereka adalah kaum Khawarij. Sedangkan kelompok yang lainnya sangat toleran terhadap pelaku dosa besar dan dosa tersebut tidak berpengaruh terhadap keimanan. Karena dalam madhab mereka, suatu amalan bukanlah rukun dari keimanan dan kemaksiatan. Tidak berpengaruh terhadap keimanan sebagaimana ketaatan tidak berpengaruh terhadap kekafiran. Mereka adalah murji'ah umat ini. Selanjutnya, pengikut dari ajaran Mu'tazilah tidak menginginkan jika alirannya diberi nama dengan nama Mu'tazilah. Kalau penamaan itu dihubungkan dengan peristiwa I'tizalnya Wasil dan Hasan al-Basri, mereka lebih senang menanamkan diri mereka dengan al-di wal al-tauhid. Asal-usul kemunculan Mu'tazilah tanpa menyangkut pautkan dengan peristiwa antara Wasil dan Hasan al-Basri, mereka diberi nama Mu'tazilah karena pendapat bahwa orang yang berdosa bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi menduduki tempat di antara kafir dan mukmin, yaitu al-manzilah bain al-manzilatain. Menurut Al-Tabari dan Al-Fuda, kata I'tazilah dan Mu'tazilah sudah dipakai pada waktu pertikaian politik yang terjadi di zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Mereka yang tidak mau turut campur dalam pertikaian politik mengasingkan diri dan memusatkan perhatian pada ibadah dan ilmu pengetahuan. Asumsi-asumsi di atas memberikan indikasi bahwa telah terjadi polemik di kalangan ilmuwan tentang sejarah timbulnya aliran Mu'tazilah. Ada kalangan yang menggaitkan dengan peristiwa pertikaian politik dan ada yang mengaitkan dengan peristiwa Wasil bin Atta. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu penggerak aliran Mu'tazilah. Tokoh yang pertama yaitu ada Abu Huzail al-Alaf. Nama lain dari Abu Huzail al-Alaf adalah Abu Huzail Muhammad ibn al-Huzail ibn Ubaidillah ibn Makhul al-Alaf Abd al-Qais. Panggilan al-Alaf diambil dari kota kelahiran Abu Huzail al-Alaf. Abu Huzail al-Alaf dilahirkan di kota Basrah atau biasa disebut dengan kota al-Alaf. Abu Huzail al-Alaf hidup selama kurang lebih 100 tahun. Abu Huzail al-Alaf adalah satu tokoh yang diantara 4 tokoh aliran teologi yang mengedepankan akal.
Pandangan-pandangan Mu'tazilah oleh Abu Huzail al-Alaf, tokoh aliran Mu'tazilah, dikembangkan dan menyatukan informasi-informasi baru. Beliau juga banyak berhubungan dengan filsafat Yunani. Pada saat muda, Abu Huzail al-Alaf sangat menyukai dengan filsafat Yunani, yang biasanya beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang dimiliki oleh Abu Huzail al-Alaf yaitu memiliki kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang luas, mempunyai kefasihan dalam berbicara, mempunyai pendapat yang sangat kuat, dan Abu Huzail al-Alaf sangat suka berdebat. Dan beliau juga sangat sering sekali pada saat kesempatan berdebat, Abu Huzail al-Alaf selalu berhasil membuat orang takjub. Beliau memiliki keterampilan pada saat berdiskusi sehingga mampu mematahkan argumentasi lawan. Bahkan Abu Huzail pun berhasil mengajak kelompok penentang untuk memeluk agama Islam yang dipercayainya. Banyak buku dan karangannya yang telah ditulis olehnya, tetapi tulisan buku dan karangannya itu musnah. Beliau ialah ahli filsafat Islam. Abu Huzail al-Alaf menguasai ilmu pengetahuan filsafat Yunani. Ajaran-ajaran Mu'tazilah mudah masuk dengan corak filsafat. Abu Huzail al-Alaf menanamkan keimanan untuk menghilangkan kemusyrikan dengan mengedepankan akal yang berpikir rasional. Pengetahuan dapat membedakan antara baik dan tidak baik. Itu mewajibkan seseorang berbuat baik meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik. Abu Huzail al-Alaf yang sebagai pemimpin aliran Mu'tazilah memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dan dengan pengetahuan yang sangat luas itu menjadi kemudahan bagi Abu Huzail al-Alaf menyusun pedoman aliran ini. Ajaran yang disampaikan Abu Huzail al-Alaf meneruskan yang telah diajarkan penggerak setelah al-Alaf mengenai Tuhan itu ada, tetapi sifatnya tidak ada. Menurut Abu Huzail al-Alaf, yang bisa membedakan kebaikan dan keburukan dalam manusia adalah akal. Jadi, dalam aliran Mu'tazilah, akal sangat dikedepankan dalam membedakan segala sesuatu. Ajaran yang mengedepankan akal, aliran Mu'tazilah yang dibawa Abu Huzail al-Alaf banyak diambil dari filsafat Yunani. Berikutnya yaitu Ishaq Ibrahim Sayyar al-Nazam, atau nama lainnya Ishaq Ibrahim Sayyar Ibn Hani, atau biasa dipanggil al-Nazam. Ishaq Ibrahim Sayyar hidup kurang lebih 46 tahun. Beliau dilahirkan di Basrah. Ishaq Ibrahim Sayyar al-Nazam merupakan penggerak yang paling muda di antara 4 tokoh yang lainnya. Ishaq Ibrahim penggerak Mu'tazilah yang memiliki pengetahuan tinggi dan filsafat pertama di antara 4 penggerak Mu'tazilah. Mempunyai keberanian yang sangat besar dan selalu banyak berpikir merdeka, dan pendapatnya yang paling orisinil di antara yang lainnya. Ishaq Ibrahim Sayyar juga merupakan anak dari saudara perempuan Abu Huzail al-Alaf, dan beliau juga merupakan salah satu muridnya. Bakat yang dimiliki oleh Ishaq Ibrahim Sayyar ialah kritikus dalam masalah yang terjadi di sekelilingnya. Mengenal keadilan Tuhan, Ishaq Ibrahim Sayyar berargumentasi bahwa Tuhan itu tidak akan berbuat zalim karena Tuhan mempunyai sifat maha adil. Dalam hal ini, menurut gurunya yaitu Abu Huzail al-Alaf, pendapat Ishaq lebih jauh darinya. Ishaq Ibrahim Sayyar al-Nazam memberikan pendapat juga terkait turunnya Al-Quran yang menjadi mukjizat Rasulullah SAW. Menurut Ishaq Ibrahim Sayyar, keistimewaan Al-Quran ada pada kandungannya, tetapi tidak terdapat pada bahasa yang digunakannya dan susunannya.
Dalam permasalahan sifat-sifat Tuhan, ia memberikan pendapat sama seperti yang dikemukakan oleh temannya. Dia ingin memecahkan permasalahan problematika sifat-sifat Tuhan ini menggunakan cara beliau sendiri. Ia memberikan pendapat bahwa konotasi sifat itu memiliki arti negatif. Sifat Allah itu tidak berpengaruh dengan keesaan Tuhan. Berikutnya yaitu Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai hidup kurang lebih 73 tahun. Abu Ali Al-Jubai dilahirkan di daerah Jubah. Abu Ali Al-Jubai penggerak terakhir dalam aliran Mu'tazilah ini. Beliau menuntut ilmu pada ayahnya sendiri. Pada saat itu, beliau memisahkan diri, kemudian mendirikan aliran lain. Beliau pindah ke kota lain, di mana beliau pindah mengenal gerakan filsafat. Abu Ali Al-Jubai juga menyimpulkan, manusia tidak bisa melihat Tuhannya dengan matanya di akhirat kelak. Dalam akal, wajib mempercayai adanya Tuhan dan dapat membedakan perbuatan baik, perbuatan hak, dan yang batil. Karena hal tersebut, aliran Mu'tazilah mempercayai ayat-ayat rasional yang mengedepankan akal. Dalam masalah ilmu, ketentuan Tuhan, kuasa Tuhan berkaitan. Dalam permasalahan, Tuhan mengetahui segala sesuatu dengan hakikatnya. Dan Tuhan hakikatnya kuasa dan hidup. Pertama adalah Al-Tauhid, yaitu keesaan Allah. Ini adalah merupakan prinsip dasar utama agama Islam. Paham keesaan Allah atau Al-Tauhid menurut Mu'tazilah ini mengandung makna bahwa Allah itu betul-betul esa, tidak ada yang serupa dengannya. Oleh karena itu, mereka menolak paham-paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu dekat dan menyerupai makhluk-makhluknya, serta paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu dapat dilihat oleh mata kepalanya gitu. Oleh karena itu, mereka lebih suka disebut Al-Tauhid Al-Adlu, yaitu pembela tauhid dan keadilan dengan pengertian membersihkan nama Allah dari sifat-sifat yang mungkin akan membawa seseorang kepada syirik. Pokok ajaran yang kedua adalah Al-Adlu yang mempunyai pengertian yaitu iman kepada Tuhan. Pada ajaran ini adalah peniadaan untuk menyerupakan manusia dalam segala bentuk tindak tanduknya manusia. Tuhan dalam pandangan Mu'tazilah tidaklah serupa dengan manusia dalam segala tindakannya. Karena itu manusia terkadang mempunyai sifat yang zalim atau dendam. Kaum Mu'tazilah ingin mensucikan Tuhan dari persamaan dengan perbuatan makhluk, karena hanya Tuhanlah yang mampu berbuat adil dan tidak bisa berbuat zalim kepada makhluknya. Yang ketiga ada Al-Wa'ad wa Al-Wa'id. Al-Wa'ad adalah janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang telah berbuat baik, yaitu ganjaran atau balasan untuk orang yang telah berbuat baik. Sedangkan Al-Wa'id adalah ancaman Allah untuk orang-orang yang berbuat jahat dan tidak mau bertaubat. An-Nazm menjelaskan bahwa Tuhan tidak mempunyai kesanggupan untuk melebihkan siksaannya. Begitu pula tidak sanggup untuk mengurangi kenikmatan bagi penghuni surga. Tidak sanggup juga untuk mengeluarkan penghuni surga dari surga, tidak sanggup juga untuk memasukkan penghuni neraka, melainkan penghuni neraka itu sendiri. Kaum Mu'tazilah sepakat bahwa apabila kaum mukmin meninggal dalam keadaan taat dan bertaubat, maka ia akan masuk surga dan mendapatkan pahala. Apabila seorang mukmin yang berdosa besar dan tidak bertaubat, dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di neraka. Hanya saja siksaannya yang lebih ringan dari orang kafir. Yang keempat ada Al-Manzilah Bain Al-Manzilatain. Ajaran dasar keempat ini menyangkut status orang mukmin yang telah melakukan dosa besar. Dosa besar yang dalam arti tidak melakukan perbuatan yang ternoda seperti berakibat sanksi hukum dan keluar dari agama.
Menurut kaum Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak dapat dikategorikan sebagai kafir karena dalam arti masih terpancar nilai keimanan seperti keyakinan akan Tuhan, amal-amal kebaikan masih menjadi bagian dari kehidupannya. Tetapi jika perbuatan dosa besar itu tidak dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kekal di neraka. Yang kelima ada amar bi al ma'ruf wa nahi al munkar. Yang kelima itu yaitu perintah berbuat baik dan larangan untuk berbuat jahat. Kewajiban untuk melaksanakan perintah ini ditunjukkan kepada seluruh umat Islam seperti yang kita ketahui bahwa yang diperintahkan itu adalah ma'ruf dan yang dilarang itu adalah munkar. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dari keadaan yang sebenarnya, serta tidak pula membahayakan diri, harta, kecuali yang sifatnya persengketaan, seperti berbuat baik dan larangan untuk berbuat jahat. Kalau cukup atau bisa menggunakan perkataan, lakukanlah dengan perkataan. Namun jika tidak, lakukanlah dengan kekerasan jika itu memaksa. Menurut Al-Hayat, sebagaimana dikutip Harun Nasution, seseorang yang belum berhak disebut sebagai penganut Mu'tazilah sebelum benar-benar menerima secara keseluruhan usul Al-Khamsyah, yakni tauhid, keadilan, janji baik, ancaman, larangan, amar ma'ruf nahi munkar.